semua, senang berjumpa dengan kalian di Kombur-Kombur dengan Oni. Kombur-Kombur kali ini, aku mau cerita tentang bagaimana pengalamanku pertama menonton aku sendiri di YouTube. Terus terang, Oni itu kan gaptek orangnya, jadi nggak ngerti gimana caranya membuat konten YouTube. Semuanya ini dikerjakan oleh anak Oni yang paling kecil, Meon. Pokoknya Oni itu tahu ngomong aja. Awalnya sih aku rasa bagus juga nih, karena kan kita tinggal ngomong gitu, nggak payah. Lebih sulit lagi kalau buat tulisan di Facebook. Karena kan ini harus ngetik panjang-panjang, lama-lama gitu kan. Ini kan tinggal ngomong. Itu awalnya. Ternyata suatu rekaman pertama, take ya kan, kita ngomong. Setelah ucapkan salam, bla 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 dan selanjutnya barulah masuk ke perkenalan. Kemudian preambul. Lagi asiknya rekaman, lagi asiknya Oni ngobrol, tiba-tiba neng nong itu kereta api dengan klakson sekuat-kuatnya itu terdengar masuk gitu. Jadi masuk ke rekaman. Jadi kata Mian, "Mama, cut berhenti," gitu. "Kenapa?" aku bilang. "Itu masuk ke rekaman." Oke lah, hanya berhenti. Karena rumah Oni itu kan dekat stasiun kereta api, hanya 100 meter. Setelah beberapa menit kita jeda, menunggu kereta api berangkat lagi, kita mulai lagi take. Oke. Oni mulai lagi atur nafas ya, atur senyum, terus ngomong lagi. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba terdengar Allahu Akbar. Itu azan. Stop lagi. Karena di sini juga ada beberapa masjid, sehingga suaranya itu tidak hanya dari satu arah gitu, dari 4 penjuru. Kembali lagi jeda, ya. Di situ semangat Oni sudah mulai drop, sudah 2 kali jeda. Yang ketiga, mulai lagi. Ada aja ayam bekokok lah, terus yang tetangga marahin anaknya, masuk suaranya kemari. Dia lagi repet-repet anaknya, nggak ngerti lah dia marahin apa, ya kan biasa lama emak. Kita jeda lagi. Setelah itu adalah tukang kue lewat, adalah tamu datang. Setelah beberapa kali jeda, take, jeda, nggak terhitung. Udah malas ngitungnya berapa kali. Itu semangat Oni makin turun, makin turun. Tapi berusaha juga lagi ya. Kadang-kadang pas take kemudian, aku sudah lupa mau bilang apa. Kadang sudah serius nih. Sudah di depan kamera begini ya, sudah atur gerak. Pas mau ngomong, aku lupa mau bilang apa. Begitulah terus. Mulai lagi take. Ada pula kucing ribut. Entah berantem, entah mau kawin, aku tak tahu lah. Tapi kalau berantem kan pasti suaranya lebih garang. Habis itu pasti terdengar seperti lari ya, ada yang mengejar gitu. Itu biasa kalau kucing berantem gitu. Ini kayaknya mau kawin tuh kucing. Karena suaranya pun apa ya, kayak kayak gini. Meow, meow. Kayak bilang mau gitu ya kan. Udah tau lah kalian tuh siapa yang bilang mau, itu pasti kucing jantan tuh. Mau, dia bilang. Terus kucing betinanya pun bilang gini, pendengaran Roni ya, kayaknya dia mengeong, tapi seperti nggak mau. Kayaknya bilang nggak mau gitu. Tapi herannya, kalau kucing betinanya nggak mau, ya pergilah dia pula jauh-jauh. Ngapain ya di situ aja sama kucing jantan tuh. Jadi ribut lah yang mau dan yang tak mau ini. Mau, nggak mau. Sampai aku suruh Meon kusir kucingnya. Berapa kali Meon kau usir? 2 kali. 2 kali coba. 2 kali. Udah maksudnya udah pergi gitu. Kita mau rekaman lagi. Meong-meong lagi di situ. Usir lagi. Aduh, pokoknya drama kali lah rekaman yang pertama kemarin itu. Aku hampir-hampir saja menyerah. Udah malas gitu. Sampai aku bilang, udahlah Meon, gak usah jadilah. Pening pun gitu. Ada aja pun memang kayak gitu mah. Namanya juga baru pertama kali. Biasa itu. Itu pula kata anakku itu. Biasa itu katanya. Kapan awak biasa bikin YouTube, baru ini kan? Nah itulah itu. Akhirnya rekam itu sampai 2 hari rekaman. Kenapa? Hujan. Tiba-tiba hujan deras. Udahlah. Stop lah kan. Udah tidur aja lah.
capek, besok dimulai lagi rekaman. Akhirnya hari kedua, alhamdulillah selesailah rekaman itu. Setelah rekaman itu bukan langsung bisa pula disiarkan ke YouTube, kan enggak. Karena di situ kan campur-campur ya, ada suara yang bersih, kemudian ada yang suara-suara gangguan, kemudian ada kata-kata yang selalu aku ulang-ulang karena lupa, pengulangan kalimat itu kan harus dipotong ya, harus diedit. Nah itu kerjaan Mian lah itu, aku nggak tahu lah itu. Malamnya ada sesuatu hal yang membuat aku harus pergi ke Siantar. Berangkatlah aku. Di tengah perjalanan, tiba-tiba masuk WA Meon yang mengabarkan bahwa videonya sudah selesai dan sudah di-upload ke YouTube. Waktu itu posisi Oni sudah melewati tebing, pokoknya sudah mau dekat Siantar. Cepat-cepat aku ambil HP, aku buka YouTube kan, tontonlah, tontonlah YouTubeku itu, yang channelnya Oni AMH, kombur-kombur dengan Oni. Baru sebentar ku tonton video itu, aduh, udah udah mau ketawa kali aku. Jadi posisiku itu kan di mobil taksi nih. Ada penumpang lain di situ. Ada penumpang kira-kira 5 orang. Tak ku kenal pula entah siapa. Posisi mereka lagi ada yang lagi tidur. Karena malam kan. Aku udah mau ketawa kalau nengok gayaku ngomong itu. Ya ampun. Macam apa ya? Macam tanpa ekspresi, macam mendatar, macam ini kalau naik mobil tuh gigi satu terus ya kan mendatar. Udah mau ketawa kali aku karena aku tahan-tahan lah boy. Aku mikir, kalau aku tiba-tiba ketawa, kan bingung sewa lain, kan bingung penumpang yang lain. Gitu. Yang udah gila nyukur saya boy ini katanya kan. Gawat kita diturunkan orang tuh pula aku di rambung-rambung itu. Karena di pinggir jalan tuh rambung lah gelap. Takut lah aku kan, makanya aku diam aja lah. Tak aku tonton lagi videoku itu. Daripada aku mati dan ketawa. Tapi Oni terbiasa dalam situasi apapun, dalam peristiwa apapun, biar itu peristiwa yang paling menjengkelkan sekalipun, aku selalu ambil hikmahnya. Dalam proses rekaman video pertama Oni itu, aku mengambil 2 hal yang aku rasa penting buat hidup. Yang pertama, tidak mudah untuk menjadi sesuatu. Apapun itu. Apakah mau jadi YouTuber, apakah mau jadi penyanyi, apakah mau jadi pengusaha, mau jadi pelukis, atau jadi apapun. Semua harus melalui proses yang tidak gampang. Jadi buat kalian di sana, kalau saat ini kalian sedang memulai usaha, usaha apapun itu, pasti nanti kalian akan menemukan kendala-kendala yang sebelumnya tidak kalian pikirkan. Sama kayak Oni tadi ya, sebelumnya aku nggak mikirkan bahwa untuk merekam yang hanya 20 sekian menit itu harus memakan waktu beberapa hari. Padahal tayangnya cuma berapa menit begitu. Karena apa? Karena itu tadi, kendala-kendala yang Oni ceritakan tadi. Begitu juga kalian. Nanti di tengah perjalanan kalian itu, di tengah proses itu, ada saja hal-hal yang membuat kalian sepertinya apa ya, sedih, kesal, marah, atau apapun itu. Tapi jangan sampai masalah-masalah yang kalian temukan itu membuat kalian jadi patah semangat, apalagi sampai berhenti atau menyerah. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya kau carilah pula jalannya. Kalau nggak bisa lewat pintu, lewat jendela. Kalau tak bisa lewat jendela, lewat lubang angin. Kecil kali. Mau lewat apalah, lewat atap. Pokoknya kau cari aja jalan. Yang penting ada. Kalau lewat angin, lewat itu. Pokoknya terus berusaha sampai malili. Apa itu malili ya? Pokoknya sampai berdarah-darah lah. Karena hasil tidak mengkhianati usaha. Percayalah. Yang kedua, mengenai suara sumbang atau suara yang mengganggu Oni saat rekaman. Itu memang terus terang melemahkan atau menurunkan semangat Oni. Tapi tidak sampai membuat Oni menyerah, apalagi berhenti. Meskipun hasilnya ya begitulah yang kayak kalian tonton itu. Waktu Oni tonton lagi, di dalam hati Oni sudah mikir gini. Ini yang pertama ya sudahlah. Walaupun hasilnya yang nonton sedikit, cuma 100. Oni udah senang kali lah ya. Aku aja menontonnya geli-geli gimana gitu, apalagi kalian. Terus terang kayak gitulah perasaan Oni. Terus Mia juga bilang, iya mah kalau untuk pemula, ada pun yang nonton 100 atau 200 orang. Apalagi mau dia subscribe, udah syukur kali tuh mah katanya, cobalah. 200 orang aja udah syukur kali katanya. Hari kedua aku tengok, udah ribuan yang nonton.
Yang subscribe pun udah 1000 lebih. Amak Jang, senangnya hatiku. Senang kali hatiku sampai lupa-lupa aku. Makasih lah ya buat kalian semua yang sudah subscribe dan like YouTube Oni. Hingga Oni bisa lanjut ke YouTube yang kedua ini. Walaupun perasaan Oni kesal, gondok, gimana gitu. Tapi yang penting kan terus berjalan. Nggak berhenti. Tidak stop. Begitu juga dalam hidup kita ini. Kita ini kan makhluk sosial ya, tidak terlepas dari orang-orang sekitar kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi apapun ulah kita, apapun kerja kita, apapun yang kita buat, pasti ada aja yang komen. Itulah suara-suara sumbang yang mengganggu itu. Yang komen itu siapa? Itu bisa saja komen-komen dari teman sendiri, dari menantu sendiri, dari mertua, dari Eda, dari bos, dari apa lagi ya? Dari tetangga. Pokoknya itu yang komen-komen itu kan itu sama seperti waktu ini rekaman yang suara-suara semang tadi. Ada suara kucing, suara ayam, suara orang berantem, suara kereta api gitu. Tapi suara-suara yang masuk itu jangan sampai merusak suasana hatimu. Jangan sampai kau pikirkan kali. Sehingga kau jadi lupa akan tujuanmu itu bagaimana. Karena fokusmu tidak lagi kepada tujuan, tetapi beralih kepada suara-suara sumbang yang kau nggak suka, yang kau rasa mengganggumu. Biar kayak mana pun keselnya aku kan nggak mungkin datangi supir kereta api itu. Woi bang, nggak usah kau bunyikan klakson-klakson itu. Aku lagi rekaman nih, membuat YouTube. Kan nggak mungkin aku bilang kayak gitu. Bilang orang lagu gila, memang dia tugasnya itu. Kalau mau lewat jalan, kalau mau lewat perlintasan, dia harus bunyi klakson. Sudah di klakson gitu kuat pun masih ada juga orang yang kena tabrak. Udah itu tanganku cuma dua. Gak mungkin lah tanganku cuma dua. Gak bisa aku menutup semuanya. Menutup mulut kucing tadi, udah dua. Nutup mulut ayam. Nutup lagi tukang apa lagi tuh? Nutup mulut tukang kue. Bukan mulutnya. Nutup klakson tukang kue. Apalagi nutup mulut tetanggaku. Gak mungkin lah. Eda, jangan Eda marah-marah dulu sama anak Eda. Ribut kali, aku mau rekaman ini. Bising. Mana dia mau terima aku bilang kayak gitu. Bisa-bisa malah hawa yang direpetinya. Sibuk kali ada nyuruh-nyuruh orang aku jangan marahin anakku. Suka hatiku lah, mau rekaman-rekaman kau situ. Ini rumah-rumahku, anak-anakku, yang kurepeti anakku. Kau sibuk pula kau. Payah kan? Habis tenaga, pikiran, dan waktu untuk ngurusin muncung orang. Jadi tujuan utama yang rekaman tadi gagal. Karena apa? Karena fokusnya nggak ke situ lagi, sudah ke ngurusin yang lain. Apalah gunanya, ya kan rekaman tak jadi, awak berperkara sama tetangga. Begitu juga lah sering hidup kita ini. Kita terlampau memikirkan apa kata orang. Sehingga kita lupa tujuan kita itu mau ngapain. Iya Oni, tapi kan dia fitnah itu. Masa aku dibilangnya begini-begini misalnya. Macam lah itu. Yang menurutmu itu fitnah. Ngapain kita baper sama omongan orang? Bukan dia yang ngasih makan kita. Semua orang punya mulut, tapi tak semua punya otak. Dan memang kita tidak bisa melarang muncung orang untuk komen kita gitu. Sebaik-baik apapun kita, selurus-lurus apapun kerjaan kita, pasti ada aja orang yang gak suka. Ada aja nanti yang komen. Gak percaya kau? Kalau kau miskin, dibilang aku pemalas, kurang bergiat kerja, gak pernah bersedekah, kurang iman, kurang berdoa, kurang tawakal, macam lah itu. Itu kalau kau miskin. Wajar lah ya orang miskin kata-katai. Terus kalau orang kaya, kau pikir gak dikata-katai juga? Kalau kau kaya pun dikata-katai juga. Bisa lah dia kaya. Orang dia pelit. Aku pun bisa lebih kaya dari dia kalau kayak dia itu pelitnya. Sama saudara pun tak membantu. Terus kalau ada orang yang suka posting-posting foto mesra sama lakinya di Facebook, di Instagram, itu kan komen orang juga. Kalah pencitraan. Sok-sok mesra, sok-sok pamer kemesraan. Tahu kalau macam mana orang itu. Lakinya itu pun ada selingkuhannya itu. Bukan awak tak tahu. Gara-gara dengar cakap orang tuh, jadi kau pun tak lagi lah posting-posting fotomu sama lakimu. Kau pikir udah gak kau posting foto-foto mesra sama lakimu itu,
Terus kau pikir kok nggak diceritain orang lagi? Diceritakan juga. Malah dibilangnya gini, Eda, teringat ya, tak pernah lagi aku tengok posting-posting foto mesra Mamak si Anu tuh. Yang kayak mananya? Yang begaduhnya dia, yang udah ceringnya dia sama lakinya. Biasanya tayang terus foto mesranya, ini tak ada lagi. Kau pajangkan pun foto mesra kau, ceritain orang kau. Nggak kau bikin pun, ceritain orang juga kau. Sama aja. Makanya nggak usah buang waktu kita hanya untuk mendengarkan cakap orang. Kau kerjakan aja kerjamu. Kau kerjakan aja urusanmu. Urusan dia mengkomentari kau. Gitu. Biar ada kerjanya. Kalau tak dikomentarinya kau, kerasa dia pening kepalanya. Kan kasihan. Jadi apapun komen orang tentang kita nggak usah sakit hati. Apalagi sibuk-sibuk klarifikasi, buat postingan lagi, begini, begono, begini, aku itu begini, begono. Nah, nggak penting. Sebaik apapun kita, sebaik apapun perkataan kita, sebaik apapun sikap kita, kalau orang sudah benci nengok kita, sudah jijik, salah aja. Pokoknya kita salah lah, berdiri salah, duduk salah, mereng salah, tentang salah, telungkup salah. Salah semua. Begitu juga kalau orang itu suka sama kita, biar kayak mana pun kita salahnya, suka aja orang. Nggak peduli orang. Itu pula kita nggak bisa paksa orang untuk suka sama kita kayak Oni nih. Nggak bisa aku paksa kalian semua suka sama Oni. Nggak bisa aku paksa kalian semua setuju yang aku bilang. Nggak bisa. Siapapun kalian punya hak untuk mengkomentari Oni tentang hidupku, tentang Facebookku, tentang YouTubeku ini. Semua orang punya hak. Tapi ingat, aku juga punya hak untuk menerima atau menolak perkataan kalian itu. Aku punya hak untuk memilih-milih dan memilah-milah mana perkataan kalian itu, mana komen-komen kalian itu yang kumasukkan ke hatiku, kumasukkan ke pikiranku, dan mana komen-komen yang aku buang. Ya. Jadi, Oni selalu berusaha belajar untuk tidak baper. Kalau kalian puji-puji pun, Oni senang ya senang ya, senang tapi tidak sampai membuat aku itu jadi melayang kemana kayak orang pelay gitu, enggak ya. Kalau Oni dipuji setinggi langit pun, tidaknya aku bisa jadi bintang, woi. Tidak bisanya aku jadi bulan. Ya kayak gini juga aku. Begitu juga kalau kalian caci-caci pun aku, kalian hina-hina sampai sehina-hinanya, enggaknya aku jadi sampah. Kayak gini juga aku. Artinya mau dipuji, mau dicaci itu tergantung aku. Terus Oni pun nggak bisa memenuhi keinginan semua orang. Ya nggak bisa lah. Aku nggak bisa memuaskan semua permintaan. Karena memang Oni bukan alat pemuas. Ya kan? Jadi kita belajar fokus. Jangan mau terkontaminasi suara-suara yang tak berkenan di hati kita. Kalau memang tak membuat kita sejahtera, ya buat apa? Ya. Terus satu lagi, banyak orang bilang gini, aku tak suka nengok dia. Nggak suka kalian bilang. Tapi asik kalian kepo ya jadi ya. Kalau kau tak suka, nggak usah tengok, nggak usah kau tanya-tanya kabarnya, nggak usah kau tanya-tanya satu dua kayak mana dia. Biarkan saja dia sih. Makin kau stalking dia, kau stalking Facebooknya, Instagramnya, semuanya. Naik darah tinggi kau, naik gula darah kau, kumat asam lambungmu. Itulah, lama-lama stroke kau gara-gara dia. Oh nih, kalau nggak suka lihat orang, nggak aku tengok. Komen pun tidak. Mati dia situ, nggak peduli aku tanya pun tidak. Kalau ada orang tanya aku, nenek ketehe, dia lah situ. Jadi aku itu cuman fokus pada hari ini aku mau ngapain. Fokus ke situ. Kita nggak bisa ngelarang muncul orang untuk ngomong apa, terserah dia. Tapi kita bisa atur diri kita sendiri. Kita bisa atur pikiran kita bisa atur perkataan kita bisa atur kerja kita apa. Percayalah, sebaik-baik apapun kita di satu kedudukan, pasti ada yang mau menjatuhkan kita. Pasti ada. Makanya harus waspada. Begitu juga sekarang keadaanmu bagaimana? Lagi di bawah, lagi down, lagi terpuruk. Semangatlah. Jangan putus asa. Percayalah, pasti ada orang yang mengulurkan tangan. Pasti ada orang baik yang ingin menolong. Asal kita juga lah duluan untuk semangat. Kalau kita pun tak semangat, apalagi orang. Itulah
hal yang bisa Oni ambil hikmahnya dari proses rekaman video Oni yang pertama. Ya jadi nikmati ajalah hidup. Nggak ada itu orang yang terus senang hidupnya, nggak ada. Nggak ada juga orang yang terus susah hidupnya, nggak ada. Itu silih berganti, ya up and down. Berat memang hidup itu, tapi lebih berat kalau itu tak hidup. Apalah ya. Ya udahlah ya. Sampai di sini kompor-kompor dengan Oni ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel YouTube Oni ini. Tetap semangat, tetap bahagia supaya kita sehat. Kalau ada kurang-kurangnya ya maklumi aja ya, karena Oni memang kayak gitu orangnya.